Halo adik-adik Jupiter, bertemu kembali ya dengan Kak Feli. Bagaimana adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau duduk diam, mendengar firman-Mu. Ajar kami supaya kami bisa belajar, mengerti, dan juga melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita sudah mendengar bagaimana Esther yang cantik, berani, dan mengasihi Tuhan dipilih raja untuk menjadi ratu. Nah, supaya adik-adik mengingatnya kembali kisah Esther, yuk kita nonton bareng yuk. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Esther. Ubahlah rancangan Baginda Raja. Pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati. Jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Hari ini kakak memperkenalkan Mordekai yang membesarkan Esther dan mendidik Esther untuk mengenal Tuhannya. Mordekai tidak ingin sujud menyembah pada Haman karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang layak untuk disembah dan tidak ada yang lain. Tuhan mengingatkan raja tentang jasa Mordekai yang telah menyelamatkan raja dari orang jahat yang lain selain Haman. Beginilah kisahnya. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termaksud golongan penjaga pintu, telah beriktihar membunuh Raja Ahasweros. Tentara, tentara! Hormat raja. Bawakan dulu kepada saya buku kitab pencatatan sejarah. Baik raja, hamba akan mengambil buku pencatatan sejarah. Ini dia catatan sejarahnya. Hamba sudah menemukannya, raja. Bacakanlah, saya ingin tahu pencatatan sejarah apa yang bertambah dalam beberapa waktu yang lewat. Di
dalam buku pencatatan sejarah terdapat seorang nama Mordekhai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja, berusaha untuk membunuh Raja Ahasverus. Mendengar hal itu, maka bertanyalah raja, "Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekhai oleh sebab perkara itu?" Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. "Siapakah itu yang di pelataran?" Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekhai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, "Itulah Haman, ia berdiri di pelataran." Maka titah raja, "Suruhlah dia masuk." Titah raja kepada tuan agar tuan masuk menghadap raja. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, "Mendekatlah. Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya, "Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?" Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, "Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Maka titah raja kepada Haman, "Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekhai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu." Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekhai. Kemudian diaraknya Mordekhai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah yang dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekhai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung di kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya,
Jikalau Mordekhai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Haman merancangkan yang jahat untuk Mordekai, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa hanya dia yang layak disembah dan ditinggikan. Sehingga Mordekai yang hanya mau menyembah dan meninggikan Allah dan tidak ada yang lain diberikan kehormatan oleh Tuhan. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Ester pada Ahasiweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Ester. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Adik-adik masih ingat gak minggu lalu? Sekarang ikutin kembali ya dengan Kak Feli ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yuk adik-adik, waktunya kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hari ini boleh mendengar firman-Mu. Kami mau belajar untuk bersyukur dan kami mau belajar untuk memuji nama-Mu, mengandalkan Engkau, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa biar Engkau selalu memberkati kesehatan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.